Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi, Angkatan 24. Nama Muhammad Mutawalli Sya'rawi, NRT 2021.2301.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Saya selaku pewawancara pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Nurma Putra Zamzam Asfahani, NRT 2021.2311.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Saya di sini selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Kediri. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau menampilkan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Kediri. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dan berterima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan pada kesempatan kali ini. Jadi, Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak terkait dengan program pelayanan terbaru dari Kantor Imigrasi Kediri ini, Pak, yaitu pelayanan lantatur, layanan tanpa turun, atau yang sering kita kenal dengan drive-thru, Pak. Saya ingin langsung saja bertanya, Pak. Mohon izin dan apa saja sih, Pak, faktor yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan pelayanan paspor ini, Pak? Menurut saya, faktor dalam pembuatan atau penciptaan program lantatur atau pelayanan tanpa turun, yang pertama, kita saat ini masih berada pada pandemi COVID-19, Mas, yaitu penyebaran wabah virus COVID-19 ini, sehingga tidak menutup kemungkinan kita harus menjaga jarak terhadap setiap orang atau semua orang yang kita temui dimanapun, sehingga tidak menutup kemungkinan kita melakukan social distancing yang bertujuan untuk menahan atau bahkan memutus rantai penyebaran wabah virus COVID-19 tersebut. Yang kedua, kami mengharapkan dengan adanya program lantatur tersebut dapat memberikan kemudahan pada pemohon paspor dalam pelayanan pengambilan paspor tersebut, Mas. Seperti itu. Oh, Pak. Jadi, Pak, dalam persyaratan, Pak, apakah persyaratan dalam pembuatan paspor drive-thru ini sama dengan pembuatan pelayanan paspor biasa, Pak? Lalu, apakah ada perbedaan yang mendasar, Pak, dari kedua pelayanan tersebut, Pak? Oh iya, Mas, saya jawab. Sebenarnya persyaratan dalam membuat paspor tersebut masih sama ya, karena pembuatan atau pemasukan biodata atau seluruh data yang dibutuhkan dalam persyaratan pembuatan paspor tersebut masih dibuat secara online atau kita upload secara online. Lalu hanya saja yang membedakan dalam pengambilan paspor tersebut, Mas, yaitu pengambilan tersebut pemohon tersebut tidak turun dari kendaraannya, sehingga pemohon dapat mendapatkan paspor masih di dalam kendaraan pemohon tersebut. Oh, Pak, berdasarkan hal tersebut, apa saja sih, Pak, kelebihan dari pelayanan pembuatan paspor drive-thru ini, Pak? Apakah ada kelebihannya seperti itu, Pak? Oh ya, menurut saya kelebihan dalam inovasi program lantatur tersebut adalah yang pertama, dalam pengambilan ini dalam perspektif pemohonnya, mereka lebih efisien waktu, yaitu mereka tidak perlu menambah waktu untuk turun dari kendaraan mereka menuju ke kantor imigrasi seperti pada biasanya. Yang kedua, kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui social distancing. Yang ketiga, kita dapat memudahkan pemohon dalam pengambilan paspor. Kemudian yang keempat, menurut saya pelayanan tersebut cenderung lebih mudah karena seluruh persyaratannya atau data yang dibutuhkan dalam persyaratan pembuatan paspor dilaksanakan dengan berbasis online, Mas, kecuali pengambilannya. Seperti itu, Mas. Dari sekian banyak kelebihan, Pak, apakah ada, Pak, kekurangan dari pelayanan paspor ini, Pak? Menurut saya tentu saja ada, Mas, karena program tersebut masih baru ya, cenderung masih baru dan perlu beberapa evaluasi, sehingga kekurangan yang terdapat pada program baru kita lantatur tersebut adalah yang pertama, program layanan tersebut belum diimplementasikan
di UPT keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia, Mas, sehingga pelayanan yang kami berikan belum dapat optimal kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak semua pemohon paspor tersebut mengerti tentang pengaplikasian aplikasi online, Mas. Jadi tidak dapat mereka mengalami kesulitan dalam mengupload data atau memberikan data atau melengkapi data sebagai persyaratan untuk membuat paspor online tersebut, Mas. Seperti itu. Jadi Pak, apakah Bapak memiliki harapan Pak ke depannya terhadap layanan paspor drive-thru ini Pak? Harapan saya terkait program ini adalah saya ingin program ini terus dievaluasi, dicari segala kelemahannya, dikembangkan terus sehingga kita dapat mengoptimalkan segala pelayanan kita terkait khususnya bidang keimigrasian, serta kita dapat sehingga dengan pelayanan yang optimal serta prima tersebut kita dapat mewujudkan fungsi catur keimigrasian seperti itu, Mas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, layanan paspor drive-thru ini sudah bagus, akan tetapi masih belum bisa diterapkan di seluruh UPT di Indonesia. Karena program ini masih tergolong program baru, benar Pak? Iya, benar sekali, Mas. Jadi harapan saya juga semoga dengan adanya program inovasi Lantatur ini diharapkan dapat mengoptimalkan dalam keimigrasian sehingga dapat memberikan pelayanan prima serta mewujudkan catur fungsi keimigrasian. Baik Pak, terima kasih atas segala informasi dan waktu yang telah Bapak luangkan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya izin pamit undur diri Pak.